Terima kasih Yang Mulia. Saya memahami ahli mengatakan bahwa hanya penghitungan suara, ya hanya hitung-hitungan. Itu standingnya. Saya ingin membawa kita pada putusan pertama MK mengenai pasal 50. Jadi saudara ahli kalau ingat itu pasal 50 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi 24 tahun 2003 itu membatasi bahwa hanya undang-undang yang diundangkan setelah perubahan konstitusi yang bisa dimintakan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi. Kurang lebih begitu. Dan kita tahu bahwa perubahan konstitusi pertama itu tanggal 19 Oktober tahun 1999. Sebelum itu tidak boleh. Tapi kemudian ada pengujian terhadap undang-undang tahun 85. Dan dalam putusan pertama MK dikatakan dikesampingkan pasal 50 itu. Padahal pasal 50 tidak dimintakan judicial review. Tapi setelahnya itu dimintakan judicial review dan kemudian dibatalkan. Tapi pada waktu itu tidak dimintakan judicial review. Tetapi permohonan itu tetap diproses oleh Mahkamah Konstitusi walaupun kemudian putusannya ditolak tapi tidak NO. Kenapa? Karena MK mengatakan bahwa kewenangan MK itu diatur di konstitusi, tidak boleh dikurangi dalam peraturan di bawah konstitusi. Lalu saya kaitkan dengan putusan pertama Pilpres tadi yang sudah saya katakan tadi pada ahli pertama, MK tidak hanya kuantitatif ternyata tetapi juga kualitatif karena MK mengatakan dirinya sebagai pengawal konstitusi, the guardian of the constitutions. Kira-kira kalau dibenturkan dengan pernyataan Anda yang hanya itu, bagaimana pendapat Anda? Itu satu. Yang kedua, ini ada undang-undang, ini ada putusan Mahkamah Konstitusi. Let's say pasal 50 itu masih eksis karena tidak dibatalkan, belum dibatalkan. Tetapi ada putusan MK yang mengenyampingkan undang-undang pasal 50 tersebut. Mana yang akan Anda pegang? Undang-undang yang masih memuat pasal 50 atau putusan MK yang sudah mengenyampingkan pasal 50? Itu pertanyaan saya. Mungkin dilanjutkan rekan saya. Silakan Pak Edo. Terima kasih Yang Mulia. Saya lanjutkan pertanyaannya dengan seperti ini, saudara ahli, berkenaan dengan standing Bawaslu, bukan standing, dengan keberadaan Bawaslu sebagai salah satu penyelenggara yang diberikan kewenangan untuk menerima dan memeriksa serta mengadili laporan. Bahwa Bawaslu terikat dengan hukum acara yang berlaku, bahkan yang dibuatnya sendiri. Dalam hal misalnya, dalam hal laporan, belum memenuhi syarat, ini kewenangan Bawaslu menerima laporan. Kepada pelapor diberikan kesempatan melengkapi syarat dalam waktu yang pantas. Nah, in concreto dalam kenyataannya ada beberapa laporan-laporan yang disampaikan ke Bawaslu yang diproses dengan menegasikan hukum acara penerimaan laporan. Yakni begitu menerima laporan tanpa memberikan kesempatan kepada pelapor untuk memperbaiki, bahkan tanpa diberitahu harus memperbaiki, kemudian diputus laporan itu dengan dinyatakan tidak terjadi pelanggaran tanpa memeriksa pelapor, terlapor dan saksi-saksi. Ini pemohon satu alami sendiri. Nah, pertanyaannya sederhana, bagaimana ahli menilai peristiwa penegakan hukum yang demikian dari dua perspektif, perspektif keadilan prosedural dan keadilan substantif? Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua, kepada ahli kami sampaikan begini, belakangan muncul bukti, kami ajukan bukti kan ini, berupa putusan DKPP yang menyatakan KPU terbukti melanggar prosedur dalam penerimaan pendaftaran pasangan calon, dan karena wewenang mengadilinya dibatasi sebatas etik, maka putusan DKPP itu hanya memberi sanksi pelanggaran etik saja. Nah, dari putusan tersebut diperoleh fakta hukum tentang adanya pelanggaran yang dilakukan dalam penetapan pasangan calon. Nah, ini putusan ini lahir 9 hari sebelum pemungutan suara serentak atau pemilu 14 Februari 2024. Yang secara prosedur
ya, ketika akan dimintakan pembatalan penetapan KPU yang dinyatakan ada pelanggaran itu tidak dapat lagi diajukan ke Bawaslu maupun ke PT UN sebagai sengketa proses. Begitu. Nah, pertanyaan kedua, tadi pengantar. Pertanyaannya adalah ketika secara prosedural tidak lagi dapat dijangkau penyelesaiannya di Bawaslu, maka bagaimana penilaian ahli agar keadilan substansial tetap dapat ditegakkan? Jadi pertanyaan kedua itu ya, ketika secara prosedural tidak lagi dapat dijangkau penyelesaiannya di Bawaslu, jadi kan karena Bawaslu dalam electoral justice system itu hanya satu-satunya lembaga yang mengadili yang bisa membatalkan penetapan pasangan calon. Maka bagaimana penilaian ahli agar keadilan substansial tetap dapat ditegakkan? Cukup ya. Satu lagi yang mulia. Nah, kemudian yang ketiga, Mahkamah sudah berkembang dalam mengadili perselisihan hasil tidak hanya sebagai the guardian of Constitution dan the interpreter of Constitution saja, tetapi juga safeguard of democracy, di mana dalam pasal 24 kekuasaan kehakiman yang merdeka dan tidak hanya menegakkan hukum tapi juga keadilan. Hukum dan keadilan yang ditegakkan juga termasuk dalam lingkup penyelesaian suatu sengketa bila pemilu tidak dilaksanakan secara luber di dalam pasal 22I ayat 1 Undang-Undang Dasar 45, terlebih jika dicampakkannya suatu kedaulatan yang seyogyanya berada di tangan rakyat. Pertanyaannya adalah, bagaimana pandangan ahli, apakah Mahkamah tidak boleh menggunakan kewenangannya agar senantiasa kompatibel dengan perkembangan yang terjadi di masyarakat dan agar keadilan bisa ditegakkan? Demikian tiga yang mulia. Dari pemohon 2. Terima kasih yang mulia. Kami punya beberapa pertanyaan, dari saya ada 3. Ya. Menyikapi apa yang dijelaskan tadi oleh ahli, saya sepakat dalam beberapa hal, karena kalau kita bicara mengenai hukum, buat mereka yang belajar mengenai hukum internasional atau filsafat misalnya, memang selalu kita akan berpegang pada proportionality, proportion. Kemudian juga berpegang pada asas yang disebut reasonableness, ya, kewajaran dan kepatutan. Dan juga sebetulnya kalau kita mau lihat lebih jauh yang disebut universality, ya, berlaku untuk semua. Nah, dalam konteks ini ketika saudara ahli bicara mengenai Bawaslu nomor 8 2022, saya kira prinsip-prinsip ini juga harus mengikat, ya, kita dalam melihat peraturan perundang-undangan, ya. Nah, saya tidak melihat itu akan membatasi kewenangan MK hanya sebatas perhitungan suara, perolehan suara, dan perbedaan perolehan suara. Saya kira MK itu menjalankan, ya, tunduk taat bukan saja kepada konstitusi, tapi terhadap konstitusionalisme. Jadi mesti dibedakan apa yang disebut constitution dengan konstitusionalisme. Nah, konstitusionalisme inilah yang menjadi pegangan buat MK dalam melakukan refinning, dalam melakukan ijtihad. Nah, jadi saya melihat, ya, dalam konteks ini MK seyogyanya memang punya kewenangan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan konstitusional, walaupun tadi saudara ahli mengatakan itu harusnya limitatif kalau bicara mengenai TSM, ya, itu ada di Bawaslu. Saya hanya ingin bertanya, ya, apakah dalam konteks MK yang menjalankan konstitusionalisme, bukan sekedar constitution, apakah MK tidak bisa melakukan refinings, ya, ijtihad? Karena menurut saya ini sifat yang sangat esensial, ya, inherent dalam tubuh MK itu sendiri. Nah, yang kedua, kita kan memang juga melihat bahwa MK, kalau tadi suka menghubungkan dengan pertanyaan dari paslon 01, itu melakukan satu ijtihad ketika membuat putusan-putusan yang tadi saya sebut, misalnya salah satu mengenai diskualifikasi dalam kasus-kasus pilkada. Kemudian juga mengenai perintah untuk melakukan pemungutan suara ulang. Nah, ini hal-hal yang saya kira hasil dari penerapan konstitusionalisme yang dilakukan oleh MK. Nah, saya ambil contoh misalnya, putusan MK nomor 85 tahun 2022, di mana di sini tidak lagi dibedakan, ya, perbedaan rezim pemilu itu.
pilkada adalah pemilihan umum. Jadi garis batas yang sangat kaku itu sudah ditinggalkan oleh MK. Nah, apakah saudara ahli juga sependapat bahwa konstitusionalisme yang menjadi landasan dari MK ya dimanapun itu membolehkan mereka ya untuk melakukan ya hal-hal ini? Apakah MK bersalah atau keliru kalau tidak melakukan itu? Nah, yang ketiga, yang mulia, tadi disebutkan bahwa dalam kaitannya dengan Bawaslu, semua mesti dilaporkan kepada Bawaslu, dan kalau memang tidak ada laporan ke Bawaslu, the case is closed sebetulnya. Jadi tidak mungkin akan dibawa ke MK. Ini yang saya dengar kalau saya tidak salah tangkap tadi. Tapi saya tetap melihat bahwa MK itu adalah the last resort. The last resort dalam mencari kebenaran konstitusional. Apalagi memang kita semua sepakat bahwa MK itu the guardian of the Constitution. Jadi kalau dikatakan bahwa tidak semua TSM itu ada dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, saya kira sih itu betul. Jadi MK itu sebetulnya punya kewenangan dan sudah melakukan pemeriksaan dan putusan. Nah, pertanyaannya adalah apakah menafikan MK sebagai guardian of the Constitution dan lembaga yang menjalankan konstitusionalisme itu keliru. Kalau misalnya dibatasi ya, tidak boleh ya melakukan pemeriksaan terhadap hal-hal yang sifatnya TSM ya, yang katanya sangat limitatif gitu. Itu pendapat yang super konservatif dan sangat statis. Ini pertanyaan saya yang mulia. Yang berikutnya siapa yang bertanya? Yang berikutnya Saudara Magdir. Terima kasih yang mulia. Silakan Pak Magdir. Terima kasih yang mulia. Saya pertanyaan saya yang pertama kepada saudara ahli ya. Saya ingin melanjutkan dari pernyataan Profesor Yusril tadi mengenai hukuman yang telah dijatuhkan kepada salah seorang hakim karena terkait dengan etika profesi, pelanggaran etika profesi. Nah, pada sisi yang lain, memang betul terhadap hakim itu sudah dijatuhi ya, karena dianggap melanggar kode etik. Persoalan pokoknya adalah putusan itu sendiri ya, yang dihasilkan dari pelanggaran kode etik, ya, apakah juga sebenarnya ini adalah satu bentuk pelanggaran norm? Ya, kalau kita lihat dari sisi filsafat, saya kira ini yang perlu juga dijawab oleh saudara ahli. Ya, apakah ketika orang yang menjatuhkan putusan itu sudah dihukum, putusan itu tidak layak lagi untuk dipersoalkan? Mestinya kan tidak begitu. Ya, Radbruch misalnya mengatakan bahwa hukum itu kan harus ada keadilan, kemanfaatan, dan seterusnya. Itu pertanyaan saya yang pertama kepada saudara ahli. Kemudian yang kedua yang saya ingin tanya kepada saudara ahli tadi menerangkan bagaimana hukum Islam menempatkan keadilan, ya, bahwa keadilan itu harus diletakkan pada tempatnya. Saya setuju dengan itu. Nah, pertanyaan saya begini, ketika seseorang yang mempunyai kekuasaan, ya, mau menempatkan anaknya dalam posisi tertentu karena dia sudah tidak berhasil ya untuk meraih atau memperpanjang kekuasaan itu, apakah menurut saudara ahli tindakan seperti ini yang mengubah undang-undang ya melalui satu putusan yang cacat secara hukum dan secara logis juga tidak tepat, ini masih kita bisa katakan merupakan satu tindakan untuk mendapatkan keadilan? Karena saya tahu, misalnya kita tahu bahwa Nabi pernah menyampaikan satu hadis, kalau anaknya itu mencuri Fatimah itu, akan dia potong tangannya. Sampai seperti itu. Nah, pertanyaan saya adalah, kalau terkait dengan ini, apakah memang ada petunjuk-petunjuk dari agama kita yang memperkenankan seorang pejabat negara, ya, seorang penguasa, untuk menempatkan anaknya sebagai pengganti dari dirinya? Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau kita bicara tentang kepantasan dan kepatutan seperti saudara ahli katakan tadi,
Pertanyaan pokoknya, apakah Gibran itu lebih pantas dari Profesor Yusril misalnya untuk jadi wakil presiden? Ya. Karena begini, kenapa saya tanyakan kepada saudara ahli? Soal persyaratan terhadap Gibran harus melakukan perubahan terhadap undang-undang, itu satu. Ya. Dari segi ketokohan dan pengalaman, Gibran itu wali kota. Profesor Yusril, ya, dia adalah mantan Menteri Sekretaris Negara. Keberatan Yang Mulia karena sudah menjadikan pendapat. Langsung pertanyaan saja, Bapak. Pertanyaan saya begini, dalam kondisi seperti ini, ya, apakah saya bicara tentang pada tempatnya, saudara ahli katakan itu tadi, apakah ini mengubah undang-undang ini dengan menyampingkan orang-orang yang patut, itu dianggap sebagai menempatkan sesuatu pada tempatnya? Sudah ya? Satu lagi Yang Mulia, kalau Sudah tiga, boleh. Bapak. Baru tiga, baru satu lagi. Iya, Yang Pak Mulia juga sudah 3. Singkat saja. Baik, saya ingin pendapat saudara ahli masih terkait dengan soal etika ini tadi. Ini kan sudah ada juga putusan DKPP yang menganggap bahwa KPU itu dalam istilahnya mereka melakukan perbuatan melawan hukum. Bahkan dikatakan juga itu adalah memutus sesuatu yang tidak biasa. Nah, saya ingin pendapat saudara ahli tentang soal ini. Terima kasih Yang Mulia. Baik, dari termohon? Tidak ada. Dari Bawaslu? Ada Yang Mulia. Izin. Silakan. Karena beberapa kali kita disebut terus sama pemohon 01. Saya ingin bertanya kepada ahli. Pertama, jika dalam suatu putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyatakan penyelenggara pemilu bersalah dalam pelanggaran kode etik, namun dalam pertimbangannya menyatakan bahwa seluruh proses yang dilakukan dalam pencalonan itu sah, menurut pendapat ahli, bagaimana tentang hal tersebut? Kemudian kedua adalah, jika ada laporan misalnya sesuai dengan tadi disebutkan oleh pemohon mengenai electoral justice system, semua proses penanganan pelanggaran itu melalui Badan Pengawas Pemilu. Dalam proses itu, maka Bawaslu terikat dengan peraturan Bawaslu dan pedoman teknis yang dibuat oleh Badan Pengawas Pemilu. Jika kemudian Badan Pengawas Pemilu menyatakan suatu laporan tidak memenuhi syarat material, kemudian ada yang bisa melengkapi, ada pun yang tidak melengkapi, bagaimana menurut pendapat ahli, apakah Bawaslu telah menjalankan fungsinya sesuai dengan electoral justice system yang ada dalam Undang-Undang 7 tahun 2017? Cukup. Dari Hakim?